saya berkata, mereka itu penipu dan perusak umat Allah. Hari ini masih ada saja orang-orang yang berani tuduh menuduh dan menuduhkan bahwa Pastor Andy seorang penipu. Siapa yang mengutus Anda sebenarnya? Jawab! Pastor tegas di sini. Perhatikan pastor sebut ini, Patrice Smith. Puji syukur dalam kesempatan ini saya terima kasih sama Tuhan Yesus. Jadi seperti yang sudah nyanyikan, pengampunan yang beri, pulihkanku. Ya, jadi seperti permintaan banyak orang dan juga perjuangan semua kita dan juga tentu harapannya Patrice Smith, saya di video nyatakan saya akan cabut ya berkasnya, apanya itu semuanya. Dan sebagaimana Tuhan Yesus pengampunannya sembuhkan saya, pulihkan saya, mudah-mudahan apa yang saya buat Patrice Smith ini juga ke depan juga membawa pemulihan bagi banyak orang. Ini saya dapat berkat. Saya nggak tahu ini berapa jumlahnya. Nanti saya coba hitung. Yang saya tahu saudara Patrice Smith ini akan menikah, ya. Jadi nanti berkat yang saya dapat ini, nanti saya nanti akan hitung. Nanti saya memberkati beliau sebagai benih untuk pernikahannya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan penting, menarik, dan saya yakin dapat memberikan inspirasi bagi kita dengan judul 5 pelajaran berharga di balik pelaporan Patrice Smith oleh Pastor Andy Simon dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi rahasia umum bahwa memang beberapa bulan yang lalu tim Pastor Andy Simon melaporkan saudara kita Patrice Smith ke polisi, dan akhirnya beliau ditetapkan menjadi tersangka. Berkasnya pun dari informasi yang kita dapat sudah sempat dialihkan ke tingkat yang lebih lanjut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi yang sangat luar biasa di balik dari semua peristiwa ini memiliki satu ending yang sangat bagus dan sangat mulia. Dan hal ini bisa menjadi sebuah pembelajaran penting dan berharga bagi setiap kita, termasuk di dalamnya para pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Yang ingin saya tegaskan kepada kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki hikmat dan roh kerendahan hati, kita bisa belajar dari berbagai situasi, kondisi, keadaan, termasuk peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Dan hal itu bisa membuat kita untuk belajar evaluasi dan koreksi diri, sehingga ke depan kita memiliki kehati-hatian dalam berkata-kata atau bertindak. Dengan kata lain, saya mau sampaikan pada kesempatan ini, kita bisa belajar dari apapun dan dari siapapun. Yang penting kita memiliki roh kerendahan hati, sehingga dari semua peristiwa yang ada di sekitar kita, hal itu bisa menjadi pembelajaran berharga, membuat kita untuk semakin arif dan bijaksana dalam mengelola kehidupan ini secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saya mencoba mengkaji, karena saya mengikuti dari sejak sebelum dilaporkan sampai ditetapkan menjadi tersangka, dan endingnya adanya sikap atau kerelaan untuk mengasihi dan mengampuni, bahkan berbuat sesuatu yang terbaik dari apa yang bisa dilakukan antara hambanya Pastor Andy Simon dengan saudara kita Patrice Smith. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya rindu berbagi melalui peristiwa
kasus atau pelaporan ini, paling tidak saya temukan 5 pelajaran berharga yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama, tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Apa argumentasi saya berkata demikian? Untuk menjelaskan maksud dan tujuan saya membuat sebuah garis besar demikian, saya akan tunjukkan salah satu pernyataan saudara kita Pater Smith yang akhirnya apa yang saya tunjukkan ini menjadi salah satu alasan atau argumentasi dari tim Pastor Andi Simon melaporkan Pater Smith. Selamat menyaksikan. Masa saya dituduh sebagai penghujat Roh Kudus hanya karena saya mengkritisi bahwa kesembuhan dari si Andi Simon, Yesaya Pariaji, Philip Mantova tidak sesuai Alkitab? Memangnya mereka ini siapa? Apakah mereka ini Yesus? Apakah jika saya tidak percaya sama mereka, saya menolak Yesus? Jangan asal ngomong, bro. Saya berkata, mereka itu penipu dan perusak umat Allah. Saya mau bilang sama kalian, para pengklaim diri pembuat mujizat, saya mau katakan, bertobatlah dan berhentilah menyatakan diri sebagai pembuat mujizat. Saya katakan, bertobatlah saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, saya sangat bangga sebenarnya dengan semangat yang dimiliki oleh saudara kita Pater Smith ini. Beliau adalah seorang yang antusias, seorang yang punya komitmen untuk menegakkan kebenaran. Sekalipun langit runtuh, beliau punya prinsip yang begitu tegas tanpa ada kompromi. Saya pikir di satu sisi kalau kita jujur, memang benar harus demikian. Tetapi niat yang baik, tujuan yang mulia, yang dimiliki, dihidupi, dihayati, diyakini, dipercayai oleh saudara kita Pater Smith ini, ingin dicapai dengan cara-cara yang tidak atau kurang bijaksana. Dari apa yang sudah kita saksikan tadi, beliau berkata, masa saya dituduh menghujat Roh Kudus oleh karena saya mengkritisi Andi Simon? Di dalam konteks pernyataan ini belum ada yang bermasalah. Memang konteks saat itu ada orang tertentu yang menuduh Pater Smith menghujat Roh Kudus karena mengkritisi pelayanan doa kesembuhan hamba yang Pastor Andi Simon. Tetapi beliau melanjutkan kalimatnya dengan sesuatu yang menurut saya kurang atau tidak tepat, di mana beliau menyebutkan 3 nama sampai dengan cara yang kurang tepat sebenarnya. Si Andi Simon, si Philip Mantova, si Yesaya Pariaji. Padahal mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan senior. Sebagai seorang yang muda, perlu kita kasih masukan. Bilang sama Pastor Andi Simon, Pastor Philip Mantova, Pendeta Yesaya Pariaji, sehingga lebih bagus, lebih enak didengar, lebih sopan, punya etika ketika menyebut nama orang lain. Hanya yang membuat Pastor Andi Simon dan tim tidak berkenan adalah oleh karena pernyataannya. Mereka itu adalah penipu dan perusak umat Allah. Di sini permasalahannya. Tetapi secara prinsip, saya mau sampaikan kepada kita saat ini, pelajaran berharganya. Tujuan dari saudara kita Pater Smith ini begitu agung, begitu mulia, begitu baik, untuk mengkritisi pengajaran-pengajaran yang menurut beliau tidak sesuai dengan pengajaran yang alkitabiah. Tetapi jangan lupa, tidak boleh kita dengan tujuan yang mulia, tujuan yang baik, tujuan yang benar, menempuh cara-cara yang tidak baik, tidak benar, dan tidak mulia. Ini pembelajarannya untuk kita. Saya menemukan di dalam Alkitab
Kita tidak boleh melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada sesama kita. Apalagi itu terkait dengan tuduhan-tuduhan atau sebutan-sebutan yang tidak pantas. Sekalipun tujuan kita mulia, tujuan kita baik, marilah kita menempuh dengan cara-cara yang baik. Firman Tuhan berkata, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi ucapkanlah perkataan yang membangun sehingga orang yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Tidak boleh perkataan-perkataan yang mencaci, memaki, menghina, merendahkan. Tidak boleh. Kita harus mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun. Sekalipun itu atas dasar atau dalil kita mau meluruskan atau menegakkan kebenaran. Di sisi lain kita harus mengerti bahwa memang saya melihat bahwa masing-masing denominasi atau sinode tertentu memiliki penekanan-penekanan pengajaran-pengajaran tertentu. Biarlah keanekaragaman ini boleh saling melengkapi tubuh Kristus. Tidak boleh kita memaksakan aliran teologi tertentu harus diikuti secara seragam dan sempurna oleh orang-orang lain yang berbeda aliran teologi dengan kita. Tidak bisa. Tuhan sendiri pun menghargai keperbedaan. Bahkan Tuhan menempatkan manusia pertama itu bukan di kebun Eden, tapi di Taman Eden. Taman itu berbicara tentang puspawarna. Ada keanekaragaman di sana. Dan keanekaragaman itu menjadi sesuatu yang indah ketika dikelola dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Saya teringat dengan satu film barat, kalau tidak salah tahun 80-an atau tahun 90-an. Dengan tokoh terkenal itu Robin Hood. Robin Hood itu adalah seorang yang suka memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Dan dia memberikan bantuan, pertolongan kepada mereka. Tetapi dengan cara mencuri, dengan cara merampok, merampas milik orang lain. Tujuannya mulia, tapi caranya tidak baik. Saya mau menegaskan kepada kita saat ini, Yesus adalah contoh teladan kita yang sempurna. Tujuan Sang Firman turun menjadi manusia, yang namanya adalah Yesus Kristus, adalah untuk menebus, menyelamatkan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Tapi Yesus selalu menempuh cara yang baik, cara yang benar, cara yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan keselamatan bagi dunia atau menjadi penebus bagi manusia. Ketika iblis menawarkan kepada Yesus dengan menunjukkan seluruh kerajaan dunia dengan segala kemegahannya, iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Dunia dengan segala kemegahan keindahannya akan diberikan kepada Yesus oleh iblis, yang mana iblis mengklaim bahwa dunia dengan segala kemegahan dan keindahannya adalah milik, akan diberikan kepada Yesus tanpa saling bisa didapatkan, tetapi dengan cara sujud menyembah kepada iblis. Yesus menjawab, janganlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus memiliki komitmen, tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik, sekalipun prosesnya sebuah penderitaan. Dia harus mati di kayu salib. Ini pembelajaran berharga pertama untuk kita. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Pelajaran berharga yang kedua, Pastor Andy Simon memberikan nasihat dengan lembut dan tegas. Hal ini jelas terlihat dari pernyataan Pastor Andy Simon. Saya kutip dalam dua bagian. Yang pertama, beliau masih membuat sebuah sindiran dengan berkata, ada seorang pemuda dari Manado yang menyebut dirinya sebagai seorang konten kreator. Untuk lebih lengkapnya saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara cuplikan berikut ini. Hari ini masih ada saja orang-orang yang berani tuduh menuduh, seperti ada seorang pemuda dan menuduhkan bahwa Pastor Andy seorang penipu, memakai kuasa setan
penyesat pemuda ini yang di Manado. Sekarang pastor coba menanggapi yang satu ini. Kalau tuduhanmu saya penipu, saya pakai kuasa setan, saya masukkan setan ke dalam tubuh orang, lantas saya juga yang keluarin, saya penyesat dan segala macam hal-hal yang buruk. Seumpama tuduhanmu itu benar, maka engkau sudah melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, kalau sampai ternyata tuduhanmu itu adalah salah, tanpa bukti, tanpa data, maka pemuda yang di Manado ini sudah terkena undang-undang ITE, dan yang kedua sudah menebar fitnah, yang ketiga ini hal yang mengerikan, sudah berani menghujat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya, dalam hal ini kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Lihatlah dari apa yang seseorang ajarkan dan temukanlah buah-buahnya. Pernyataan Tuhan akan menyembuhkan. Ini tertulis, terbaca dengan jelas. Baik Bapak Ibu Saudara, itulah satu masukan dan nasihat yang disampaikan tanpa menyebutkan nama dari saudara kita Patrick Smith. Kalau bahasa lain yang menyindirlah, supaya menyadari jangan seperti itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dalam konteks ini saudara kita Patrick Smith sama sekali tidak terpengaruh dengan nasihat masukan yang disampaikan dengan lembut berupa sindiran dengan berkata ada seorang pemuda dari Manado. Oleh karena beliau tidak memperhatikan nasihat masukan yang disampaikan secara lembut, maka dalam kesempatan berikutnya Pastor Adi Simon pun menyampaikan nasihat masukan yang lebih tegas. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Sebab Bapa mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Lantas Anda sebagai pengajar-pengajar agama, sebagai orang yang mengerti firman Yesus, katanya, kerjaanmu hari-hari menghakimi sesamamu. Siapa yang mengutus Anda sebenarnya? Jawab! Pastor tegas di sini. Ada orang-orang yang memang jahat. Pastor sebut saja ya, diperhatikan ya. Ada channel-channel yang jahat di sini, yang memfitnah, yang mencemarkan nama baik, yang menuduh pastor penipu. Anda bisa melayani, menyampaikan kebenaran apa yang Anda yakini, tetapi tidak boleh sampai menuduh orang lain. Itu sebuah pelanggaran ITE. Perhatikan pastor sebut ini, Patrick Smith. Silahkan menyampaikan kebenaran dengan cara Anda. Itu hak Anda dan undang-undang menjaminnya. Tetapi Anda tidak boleh menuduh, karena menuduh itu ada undang-undangnya. Jangan semau mulut Anda bicara. Jangan sampai ketika Anda diciduk, yang sudah-sudah kita tahu ketika orang terjerat undang-undang ITE, ujung-ujungnya minta maaf. Maka sebelum Anda melakukan fitnahan, celoteh-celoteh melukai orang lain, melukai banyak orang,
Pikirkan itu baik-baik. Baik Bapak Ibu Saudara, saya pikir nasihat dan masukan yang disampaikan oleh orang lain kepada kita itu sifatnya gratis dan berguna untuk kebaikan kita dalam rangka introspeksi, evaluasi, dan koreksi diri. Orang lain memberikan masukan kepada kita, orang lain memberikan nasihat kepada kita, itu bagian dari wujud cinta kasih mereka kepada kita. Dan inilah yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Ketika Pastor Andi Simon melihat ada sesuatu yang tidak tepat, ada pelanggaran undang-undang ITE di sini, dinasihati dengan kasih, dengan kelembutan, dengan tegas, dengan tujuan untuk berbenah, memperbaiki kekurangan kelemahan. Tapi dalam konteks ini, saudara kita Patrick Smith sama sekali tidak memberikan respon dan tanggapan didasari dengan kerendahan hati. Tetapi dalam konteks ini saya ingin sampaikan pembelajaran berharga yang kedua yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Ketika ada seseorang memberikan nasihat, masukan kepada kita, mari kita mencoba untuk menilainya secara objektif. Jangan sampai kita merasa diri paling benar dan orang lain yang salah. Kalau kita tidak hati-hati, atau kalau kita menyepelekan, meremehkan, memandang sebelah mata nasihat, maka yang rugi adalah kita sendiri. Ini pembelajaran berharga yang kedua. Kitab Amsal banyak sekali berbicara tentang nasihat. Seorang yang berkenan menerima nasihat adalah seorang yang bijaksana. Seorang yang berkenan menerima nasihat adalah seorang yang rendah hati. Dan orang yang suka mendengarkan nasihat akan semakin bertambah berhikmat dan bijaksana. Akan semakin cerdas dalam bertindak dengan benar. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang bisa kita perhatikan. Orang yang selalu membangkang, tidak suka atau menyepelekan nasihat, orang itu akan mengalami kerugian yang besar. Saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi ketika sudah diberikan nasihat secara lembut berupa sindiran dan diberikan nasihat secara keras dan tegas, ternyata tidak ada respon dan tanggapan yang positif. Atas dasar inilah masuk pelajaran berharga yang ketiga. Apa itu? Pastor Andi Simon dan tim menggunakan hak hukum sebagai anak bangsa yang mana haknya dilindungi di negara ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan, memang dalam konteks pelaporan Patrick Smith ke polisi itu menimbulkan pro dan kontra. Termasuk ada kelompok-kelompok tertentu yang sampai membuat konten Save Patrick Smith dengan menggalang dana, mengumpulkan dana dan seterusnya. Dalam hal ini jelas terlihat bagaimana pendeta MS, pendeta MBM, pendeta BA, ada lagi Pastor Joseph Paul Zhang memberikan komentar yang menunjukkan mereka sama sekali tidak setuju, tidak sependapat dengan pelaporan ini. Tetapi ketika diberikan nasihat dan masukan secara lembut, dengan tegas, tidak mendapatkan respon dan tanggapan yang baik, tapi justru makin menjadi-jadi, maka Pastor Andi Simon dan tim sebagai bagian dari anak bangsa memiliki hak hukum di negara ini. Akhirnya mereka menempuh jalur hukum, melaporkan ke polisi. Tetapi yang jelas, ketika nasihat tidak didengarkan, tidak digubris alias dipandang sebelah mata, maka langkah berikutnya adalah adanya konklusi kesimpulan dari Pastor Andi Simon dan tim untuk melaporkan ke polisi. Kenapa perlu melaporkan ke polisi? Karena Tuhan bisa menegur kita lewat hukum supaya kita sadar atas segala kekurangan, kelemahan dan keterbatasan kita. Kenapa ini penting? Karena pemerintah adalah wakil Allah untuk menegakkan
apa yang benar dan salah dalam konteks keindonesiaan kita ini. Jadi biasanya orang kan tidak mau menerima nasihat dan masukan karena merasa diri paling benar, atau merasa diri tidak ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan dibalik daripada apa yang diberikan nasihat dan masukan tadi. Atas dasar itulah, karena dalam konteks ini saudara kita Patrick Smith merasa diri masih tetap benar, maka untuk menunjukkan apakah memang benar atau tidak, maka hukum yang menentukan. Saudara dikasihi Tuhan, banyak ulasan terkait dengan hal ini, termasuk dari pihak yang pro Pastor Andi Simon dan yang kontra Pastor Andi Simon. Ada ulasan-ulasan yang sangat luas dan mendalam terkait dengan hal ini. Tapi yang jelas bagi yang kontra tidak setuju, tidak sependapat. Ini menjadi presiden buruk nanti dalam konteks berapologetika di Indonesia. Itu pendapat dari orang-orang yang kontra. Tapi pendapat dari orang-orang yang pro, biarlah ini menjadi sebuah pembelajaran supaya ke depan punya kehati-hatian dalam berucap, dalam bertindak, dalam berkata-kata. Saudara dikasihi Tuhan, banyak waktu itu yang meminta yang lebih bagus adalah mengasihi dan mengampuni. Padahal sebenarnya itu proses dari sejak awal, diberikan nasihat secara lembut berupa sindiran, diberikan nasihat secara tegas, itu bagian dari kasih. Bahkan diberikan kesempatan rekonsiliasi pun bagian dari kasih. Saudara dikasihi Tuhan, pembelajaran berharga yang ketiga adalah tidak salah kita mempergunakan hak hukum di negara ini kalau cara-cara yang arif, bijaksana, didasari dengan kasih, diberikan nasihat secara lembut, secara tegas, tidak diterima. Tidak salah. Pelajaran berharga yang keempat, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ini yang perlu kita pikirkan matang-matang melalui peristiwa pelaporan Patrick Smith oleh Pastor Andi Simon dan tim. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan sampai kita ini hanya berani untuk berbuat, tetapi tidak berani bertanggung jawab. Satu ayat firman Tuhan berkata di dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai damai sejahtera dan hidup yang kekal. Kalau kita menabur kejahatan, kita menuai kejahatan. Ini pembelajaran yang perlu untuk kita pikirkan. Mari kita berpikir matang-matang sebelum kita berbuat, sebelum kita bertutur kata, sehingga kita tidak menjadi menyesal kemudian. Jangan sampai nasi sudah menjadi bubur. Ini penting. Mari kita benar-benar berpikir dengan matang. Mari kita benar-benar dituntun dipimpin Roh Kudus, supaya apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita perbuat, benar-benar itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan perkenan dan Tuhan kehendaki. Kelihatannya Bapak Ibu Saudara, saudara kita Patrick Smith jadi diperhadapkan dengan masalah yang serius, karena beliau kan menghadapi tuntutan. Beliau ditetapkan sebagai tersangka dan akan ada persidangan. Maka dalam konteks ini pun terjadi kehebohan. Banyak orang yang terlibat. Bagaimana supaya terjadi rekonsiliasi dan seterusnya. Sebenarnya memang jujur saya berkata, ini merupakan satu hal yang tidak atau kurang baik dalam konteks kesaksian kita. Tapi kalau ada yang namanya merasa diri paling benar, tidak menyadari kekurangan, kelemahan, tidak ada jalan lain. Ya mengampuni secara rohani, ya mengampuni. Tapi konteks bagaimana supaya seseorang itu berubah, berbenah, introspeksi, evaluasi, koreksi diri, sehingga ke depan lebih baik. Kalau orang sering berkata, lebih baik mundur satu langkah, lebih maju pesat ke depan. Saudara dikasihi Tuhan,
Kalau memang kita tidak berani untuk bertanggung jawab, maka jangan coba-coba berbuat. Ini kehidupan yang sangat arif dan bijaksana. Tapi kalau kita sudah berani berbuat, mari kita berani bertanggung jawab. Jangan sampai kita membuat pembelaan diri, mencari dukungan ke sana sini. Saya pikir tidak arif dan tidak bijaksana. Mari kita berani menghadapi resiko dari apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan. Kalau memang tidak, mari kita mengukur kekuatan kita. Mari kita dalam hidup ini memiliki hati yang arif bijaksana, supaya kita boleh berfungsi secara efektif, efisien, optimal, dan maksimal. Pelajaran yang terakhir, hidup saling mengasihi dan saling mengampuni. Saudara dikasihi Tuhan, memang kalaupun kelihatannya proses perjalanan dari kasus pelaporan ini dari awal sampai belum menuju puncak, sesuatu yang kelihatan melelahkan, menimbulkan pro dan kontra. Tapi masing-masing belajar di tengah-tengah semua peristiwa ini, diramu sedemikian rupa ketika ada roh kerendahan hati untuk mengakui kekurangan, kekeliruan, kesalahan dengan cara sekalipun tadi tujuan baik, maka di sana pun terjadi rekonsiliasi, terjadi saling memaafkan, saling mengampuni. Dan kita saksikan cuplikan berikut ini terkait dengan bagaimana hambanya Pastor Andi Simon melepaskan pengampunan kepada saudara kita Patrick Smith. Dan saya yakin kalau sudah ada saling mengasihi, saling mengampuni, maka kasus ini pun berhenti atau dicabut, masalah hukum pun selesai dan tuntas. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Ini saya dapat berkat. Ya. Jadi saya percaya, apa itu istilahnya, hamba Tuhan tidak mengejar berkat, tapi berkat datang mengejar hamba saya. Selagi kita jadikan Tuhan adalah Tuhan kita, namun jadi hambanya kita gitu lah. Ya kan? Jadi hambanya. Jadi percayalah ada berkat Tuhan. Nah, ini eksklusif banget ini. Nah, saya nggak tahu ini berapa jumlahnya. Nanti saya coba rangkum. Yang saya tahu, saudara pendeta pembantu Patrick Smith ini akan menikah. Ya, jadi nanti berkat yang saya dapat ini, nanti orang saya nanti akan hitung. Nanti saya memberkati beliau sebagai benih untuk pernikahannya. Sebetulnya bagusnya kalau datang sama saya lebih Tuhan. Iya dong. Jadi kita kenalan, tapi paling tidak puji syukur dalam kesempatan ini. Saya terima kasih sama Tuhan Yesus. Seperti yang selalu nyanyikan, pengampunan yang beri, pulihkanku. Ya, jadi seperti permintaan banyak orang dan juga perjuangan semua kita, dan juga tentu harapannya Patrick Smith, saya di video nyatakan saya akan cabut ya berkasnya, apanya itu semuanya ya, dan sebagaimana Tuhan Yesus pengampunannya sembuhkan saya, pulihkan saya, mudah-mudahan apa yang saya buat pemuda yang Patrick Smith ini juga ke depan juga membawa pemulihan bagi banyak orang. Nah, ketika saya bicara begini, ini bukan bercanda, memang saya bercanda, tapi saya mau bicara kepada semua pemirsa sekalian bahwa ke depan mungkin saya tidak terlalu banyak melayani, tapi saya mendorong pemuda-pemuda yang mulai Tuhan, memberitakan Injil, ya, kabar keselamatan, pengampunan dosa. Ayo, saya dorong maju, siap, maju, ya, menangkan Manado, menangkan Manado, Bitung, kota-kota dimanapun engkau dipanggil Tuhan, menangkan, ya, dan mudah-mudahan setelah ini semua orang percaya
saya hamba Tuhan, apa istilahnya? Apologet. Coba ngomong lagi. Selain apa? Ayo bergandengan tangan juga. Pakai bahasa Manado. Bergandengan tangan kita menginjil memberitakan Kristus, memuliakan Tuhan. Mudah-mudahan setelah ini tidak lagi istilah yang ada perang-perang apa istilahnya itu Fitnah, apa istilahnya pandangan, ajaran, apa istilahnya lagi apa itu apa lagi doktrin yang mudah-mudahan lah. Memang kita tidak bisa mengatur urusan orang, tapi mudah-mudahan lah dengan berita ini apa harapannya nih? semoga ke depan dalam rangka memberitakan suatu kebenaran atau pandangan kita tentang Alkitab, mari bahasa inklusifnya di dalam tempat di gereja kita masing-masing. Amin. Ya, jadi saya pernah berdoa di awal tahun 2022 Tuhan supaya lewat kami yang selama ini mudah-mudahan di tahun ini media sosial menjadi berita kabar baik surgawi. Ya mudah-mudahan lewat apa yang kami sharekan di video ini mudah-mudahan menjadi berkat buat semua orang. Dan saya juga saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini saya Pastor Randy Simon meminta maaf, minta ampun kepada seluruh pemirsa sekalian yang mungkin selama ini ada yang dislike atau mungkin beda-beda cara pandang, beda-beda doktrin atau mungkin cara kalau pesan getar-getar atau bagaimana mungkin beda. Kalau itu melukai Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf. Mudah-mudahan setelah ini betul-betul kita semua, mari semua kita menjadi berkat. Yeay. Saya juga kalau Pastor Simon dan sudah Ya sudah. Jangan juga minta maaf apa yang saya katakan. Jangan contohi cara-cara saya begitu. Mari kita belajar seperti yang Pastor dikatakan. Kita bisa punya pandangan masing-masing, kita bisa punya pendirian. Jadi jangan sampai menuduh dan sebagainya ataupun menyebut nama dan sebagainya. Mari lakukan dengan baik dan sopan, sehingga semua menjadi berkat. Tapi yang paling terutama memberitakan Yesus sebagai Tuhan yang utama. Dengan kasih pengampunan yang Tuhan Yesus berikan, pulihkanku. Amin. Yang membawa berita pengampunan. Dan ini closingnya begini. Sisa umur yang Tuhan Yesus kasih kepada saya komitmen 3 hal. 1, saya hanya mau mengampuni. 2, melayani. 3, mendoakan. Itu aja, sudah dengan sudah. Ya, berkat yang Tuhan sudah kasih dalam hidup saya mau buat apa lagi? Nggak tahu berapa umur saya. Oke, kira-kira itu. Nah setelah ini sama-sama hamba Tuhan yang sudah mulai tua. Dia kan 44. Lupa berapa? Masih 27 ya. Hamba Tuhan yang sudah hampir tua dan menuju pada kedewasaan. Ya, kami sama-sama melayani Tuhan. Dan setelah ini kita mau ke atas. Teman sama Bapak TNI Polri, sama camat, sama lurah saya, sama teman-teman kalian, kita mau bagi-bagi sembako sama beliau. Mudah-mudahan ini sebagai benih dan nanti dia teruskan di kota di mana dia ada, dan berkati. Jadi nanti ini jadi punyanya Petrus Smith. Kita simbolik ya. Oh iya, simbolik kan? Jadi simbolik kan? Jadi ini untuk pelajaran. Ini bukan dari saya, titipan saya tadi ada yang kasih antar memberkati. Ya, nah karena saya hamba Tuhan, saya hanya menyalurkan. Nah, ini saya, ini, nanti ini, ya. Terima kasih Pastor Dan Yesus memberkati Pastor Randy Simon, memberkati Patrick Smith. Jadi benih Karena buat dia. Patrick Smith akan melakukan pernikahan. Jadi Pastor Randy Simon memberkati. Berapapun jumlah daripada uang yang ada di sini saat ini, nanti akan dihitung, akan serahkan semuanya kepada Oke, Bapak Patrick Smith. bagi-bagi berkat. Kiranya jadi berkat ya. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara, ending dari sebuah kasus pelaporan Patrick Smith oleh Pastor Randy Simon dan tim
memiliki akhir yang begitu indah, begitu luar biasa. Semuanya kalau kita renungkan dan hayati sedemikian rupa, pastilah ini merupakan sebuah pembelajaran berharga bagi hambanya Pastor Andi Simon dan tim, termasuk bagi kami sebagai mitra doa. Tetapi secara khusus bagi saudara kita Patrick Smith. Ketika Patrick Smith diwawancarai secara khusus oleh pendeta MDM, saya melihat dan saya bangga dengan saudara kita Patrick Smith. Beliau begitu hati-hati sekali berbicara, supaya tidak melukai orang yang sudah memberikan kasih dan pengampunan kepadanya. Beliau menyadari kekurangan kelemahannya. Dan dari apa yang diinterview oleh pendeta MBM kepada saudara kita Patrick Smith, jelas terlihat bahwa Patrick Smith menyadari bahwa dia punya tujuan yang mulia, bagaimana berapologetika secara baik, benar bertanggung jawab. Tetapi ternyata ada cara-cara yang kurang wise, kurang arif, kurang bijaksana. Beliau menyadari ternyata tidak perlu harus melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas kepada orang lain ketika kita mau menyuarakan kebenaran. Suarakan saja kebenaran itu apa adanya. Apalagi jangan sampai menyerang pribadi. Kalau menyerang doktrin ajarannya, saya pikir no problem. Karena itu yang benar menurut keyakinan kita, pengertian kita, penggalian kita akan kebenaran firman. Kita suarakan apa yang dipahami oleh si anu, doktrin ajarannya tidak sesuai dengan firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, konklusi kesimpulannya, 5 pelajaran berharga terkait pelaporan Patrick Smith oleh Pastor Andi Simon dari awal sampai akhir. Yang pertama, tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Yang kedua, dalam hidup ini kita butuh nasihat. Dan orang yang diberi nasihat kiranya memiliki roh kerendahan hati untuk menyambut, menerima nasihat itu. Nasihat itu gratis demi kebaikan kita yang dinasihati. Yang ketiga, menggunakan hak hukum. Ketika nasihat secara lembut dan tegas tidak diterima, maka kita ada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana sebagai anak bangsa kita punya hak hukum dan kewajiban hukum. Ketika apa yang kita sudah beri masukan, nasihat didasari kasih, kelembutan dan ketegasan ternyata bagaikan bertepuk sebelah tangan, maka hak hukum itu perlu demi menentukan supaya orang yang tidak menyadari kekurangan, kelemahannya, kekeliruannya dapat terbukti secara jelas menurut hukum yang ada. Yang keempat, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ini perlu menjadi perenungan serius bagi kita. Jangan sampai kita hanya berani berbuat, tetapi tidak berani bertanggung jawab. Mari kita, kalau memang kita tidak siap untuk bertanggung jawab, mari kita hati-hati dalam berbuat, dalam bertindak, dalam berkata-kata. Yang terakhir, hidup saling mengasihi dan saling mengampuni. Inilah ending yang sangat indah dalam konteks pelajaran berharga, pelaporan Patrick Smith oleh Pastor Andi Simon dan tim. Diakhiri dengan ending yang sangat bagus, di mana Pastor Andi Simon menunjukkan kasih, menunjukkan pengampunan, bahkan ada juga petunjuk-petunjuk yang mengarah ke sana bahwa Patrick Smith minta maaf atas cara dari beliau ingin menyampaikan kebenaran atau berapologetika. Beliau minta maaf. Maka Pastor Andi Simon pun yang tentunya menyadari sungguh telah mendapatkan pengampunan dan kasih dari Tuhan, beliau pun dengan senang hati, dengan sukacita, rela mengasihi dan mengampuni, bahkan mereka sampai berpelukan. Dan hal yang sangat luar biasa, Pastor Andi Simon
di dalam konteks tanggal 25 Maret 2022 dalam momen ulang tahunnya menjadi momen rekonsiliasi yang sangat baik. Pastor Andi Simon mengampuni, bahkan yang lebih indah dan luar biasa. Pastor Andi Simon tidak hanya mengasihi dan mengampuni, tapi dia buktikan kasih itu dengan turut memberikan support dan doa, dukungan untuk pernikahan dari saudara kita Pater Smith. Sebuah ending yang sangat mulia, sangat indah, sangat bagus, menjadi inspirasi bagi kita. Tetapi yang jelas, biarlah melalui peristiwa ini, kita boleh mendapatkan mutiara kebenaran pembelajaran bahwa kita ini tidak boleh sembarangan mengucapkan sesuatu yang bisa membawa sesuatu yang tidak mengenakan kepada orang lain. Biarlah kita melakukan segala sesuatu didasari dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.